Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Ilham dengan NIM 23102112101886. Di sini saya akan menjelaskan dan menjabarkan jawaban dari soal esai UAS Hukum Pemerintahan Daerah yang diberikan oleh dosen pengampu yaitu Bapak Arisandi. Jadi, otonomi daerah adalah sebuah konsep di mana suatu daerah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi sederhananya itu, daerah diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan dan kebijakan yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya tersebut. Di Indonesia, prinsip otonomi daerah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Beberapa prinsip utama yang mendasari otonomi daerah di Indonesia itu, yang pertama adalah desentralisasi, yang kedua dekonsentrasi, yang ketiga tugas pembantuan. Lalu tujuan dari penerapan otonomi daerah di Indonesia itu yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintahan daerah, diharapkan pelayanan publik dapat lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Lalu tujuan yang kedua itu mendorong partisipasi masyarakat. Otonomi daerah dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan daerah. Selain itu juga untuk mempercepat pembangunan daerah dan adanya fleksibilitas dalam mengatur dan mengelola sumber daya daerah, diharapkan dapat lebih cepat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara tegas mengatur bahwa pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah didasarkan pada beberapa prinsip utama, yaitu yang pertama, otonomi seluas-luasnya. Masing-masing tingkatan pemerintahan memiliki kewenangan yang jelas dan tidak dapat saling tumpang tindih. Yang kedua, desentralisasi. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Lalu yang ketiga ada dekonsentrasi. Pemerintah daerah melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan oleh pemerintah pusat. Lalu yang keempat dan yang terakhir, tugas pembantuan. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah. Tiga tantangan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yaitu yang pertama, kualitas sumber daya manusia. Salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah keterbatasan kualitas sumber daya manusia, berkaitan dengan kualifikasi, kapasitas, dan motivasi dari sumber daya manusia tersebut yang masih kurang. Lalu tantangan kedua yaitu keterbatasan keuangan. Masalah keuangan menjadi tantangan klasik dalam pelaksanaan otonomi daerah. Beberapa kendala yang sering dihadapi seperti sumber pendapatan yang bergantung pada dana transfer pusat membuat daerah rentan terhadap fluktuasi anggaran. Yang kedua itu terjadi pergeseran prioritas anggaran akibat tekanan politik atau kepentingan kelompok tertentu. Lalu tantangan yang ketiga yaitu koordinasi yang kurang baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota menjadi tantangan serius dalam pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan beberapa masalah muncul seperti tumpang tindih kekuasaan, perbedaan visi dan misi, serta birokrasi yang rumit. Contoh kasus konflik antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, misalnya terjadi konflik terkait pengelolaan hutan di suatu daerah. Pemerintah pusat ingin mempertahankan hutan sebagai kawasan lindung, sementara pemerintah daerah ingin memanfaatkan hutan untuk pembangunan ekonomi daerah melalui perizinan pertambangan atau perkebunan. Penyebab hal tersebut bisa terjadi karena ketidakjelasan dalam pembagian kewenangan pengelolaan sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah, terutama terkait dengan sumber daya yang melintasi batas wilayah administrasi, dan juga pemerintah pusat dan daerah yang memiliki prioritas yang berbeda dalam pengelolaan sumber daya alam.
Pemerintah pusat mungkin lebih fokus pada kepentingan nasional, sedangkan pemerintah daerah lebih memprioritaskan kepentingan daerahnya. Penyelesaian yang dapat dilakukan yaitu pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan dialog dan negosiasi untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan, dan perlu adanya penyusunan peraturan perundang-undangan yang lebih jelas dan detail mengenai pembagian kewenangan dan tata cara pengelolaan sumber daya alam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.